Halo Ngominers, apa kabar? Kembali berjumpa di Ngomin. Wey, ini aku pakai baju baru, treble winner. Kelihatan nggak? The one and only in Italy, Ngomin. Oh, ini baru aja aku unboxing, ini baru datang. Kalau kawan-kawan tertarik dengan merchandise atau baju seperti ini, silahkan berkunjung ke toko Ngomin di Ciptaloka. Ini barangnya. Nah, aslinya ini warnanya putih, cuman aku agak kurang suka dengan baju putih karena cepet kotor karena aku kesana kemari sebagainya. Nah, seperti biasa kalau kawan-kawan ingin desainnya ini diedit, bisa mau ganti warna kaosnya, mau pakai merah, mau pakai abu-abu yang clear-clear ini, atau mau hilangin tulisan Ngominnya, tinggal klik edit design ini. Ada yang mau dihilangin, misalnya ini tinggal hapus saja, jeng, kemudian ya udah tambah ke keranjang kayak gitu, udah gitu aja. Alright, nah itu iklan dari kudu treble winner loh, the one and only in Italy. Alright, sekarang kita masuk ke ini, ke apa namanya, ke materi pelajaran hari. Kok materi sih? Ini kemarin aku sudah kesal sekali, sekarang sudah agak mendingan. Kemarin aku sengaja nggak bikin konten karena kan ada pepatah, if you have nothing good to say then don't say it at all. Nah, kemarin tuh aku nggak ada hal yang bagus yang bisa aku bicarakan tentang Inter Milan, tentang pertandingan lawan Leverkusen. Jadi ya mending aku diam aja, walaupun aku ya live juga kan. Cuman kalau live kan yang nonton lebih dikit, jadi lebih sedikit orang yang teracuni lah dengan ngedumelanku. Jadi sekarang aku kembali sebagai lawyernya Inter, sebagai seorang fans. Jangan mengharapkan, aku bilang memang selalu berusaha untuk seobjektif mungkin, tapi bagaimanapun juga kawan-kawan harus ingat bahwa aku ini adalah fans Inter. Jadi memang aku akan cenderung ngebelain Inter Milan gitu guys. Dan ini channel Inter. Kalau kawan-kawan mau yang benar-benar pure objektif, itu mainnya di Ngomla ya. Di Ngomla itu di sana aku hadir memposisikan diri sebagai seorang fans bola netral. Oke, tapi di sini I'm an interested to the bone. Ada juga bajunya. Lihat aja di toko Ciptaloka Ngomin. Oke. Nah, langsung aja pertama sebelum kita bahas segala yang berkaitan dengan pertandingan kemarin tuh ini. Ini kayaknya banyak yang udah lihat nih. Inter, AC Milan dan Juventus sedang waspada karena Tonali dikabarkan ingin kembali ke Serie A. Dia tidak betah dengan kehidupan di Newcastle, terutama karena dia tidak menjadi pemain inti. Kalau kita lihat di sini, dia itu sudah tampil 13 kali. Kalau nggak salah Premier League itu kan ini pekan ke-16 ya. Jadi cuma 3 pertandingan lah dia nggak main. Sepertinya ini masih normal, tapi kalau kita lihat di sini sebagai starting 11 dia cuma 40% dan menit bermainnya cuma 48% dibandingkan keseluruhan menit bermain. Kalau menit bermain keseluruhan itu kan 90 menit kali sekian. Nah, ternyata 48%, berarti memang mayoritas dia tidak bermain. Jadi dia dikabarkan tidak happy. Nah, cuman ini kalau kita mau Tonali ini pemain yang bagus dan bukan kebetulan penampilan timnas Italia semakin bagus setelah Tonali selesai di ban dari persepak bolaan gara-gara masalah judi itu kan. Cuman aku nggak ngelihat dia tuh menjadi target yang realistis bagi Inter. Kalau kita lihat di transfer market ini, value dia 38 jutaan ya. Kalau nggak salah dulu dia dibeli 50 juta oleh Newcastle dari AC Milan. 38 juta ini agak mahal untuk Inter. Walaupun ya menurutku Inter kan ngambil Fratesi dengan angka yang 30-an juta juga sama kan. Kalau Inter ibaratnya gini, kalau Inter mau bayar 30-an juta untuk Fratesi, seharusnya angka sekian ini untuk seorang Tonali, Inter harusnya mau juga, apalagi kan Tonali sudah 2 musim di Newcastle. Jadi mestinya harganya nggak 50 juta aja. Walaupun mereka beli 50 juta kan, mestinya ya 30 kurang dikit lah. Itu kalau dari segi ini ya, cuman ya tahu sendiri lah ini Oak Tree kayaknya mereka nggak mau keluar duit. Walaupun di sisi lain kan Oak Tree bilang mau beli pemain muda. Nah, Tonali ini baru 24 tahun. So dia mestinya masih masuk hitungan pemain muda. Itu kalau dari segi ini ya. Nah, masalahnya sekarang sudah bukan rahasia lagi, Tonali ini adalah
fans berat AC Milan. Jadi kemungkinan besar dia nggak akan mau ke Inter itu. Apalagi kalau kawan-kawan ingat derby Inter lawan Milan itu, Tonali ini sering banget berangasan, sering banget marah-marah, sering banget hampir berkelahi dengan pemain Inter. Jadi ya aku nggak ngeliat dia bisa menjadi target yang realistis untuk Inter Milan. Cuman katanya sih gini, Tonali kalau ke Serie A dia ingin balik ke AC Milan, itu satu. Tapi kabarnya AC Milan tuh nggak terlalu punya duit juga. Eh, tapi ya nggak tahu juga sih gimana. Apalagi Tonali ini adalah salah satu pemain yang ininya anggaplah semacam ngefansnya sama Maldini. Jadi ya tahu sendiri kan bagaimana Maldini ditendang dari AC Milan. Ya kalau nanti ada perkembangan akan aku kabari lagi, tapi as per now kayaknya kemungkinan untuk Inter bisa dapetin Tonali itu cukup kecil. Nggak usah lah terlalu berharap. Oke. Nah berikutnya adalah ini kayaknya kawan-kawan sudah tahu, tapi karena mencuat lagi berita ini tentang bahwa bagaimana PIF sebenarnya dulu di 2021 berusaha membeli Inter Milan dari Suning. Waktu itu kan sudah COVID ya. Nah tapi ditolak oleh Steven Zhang. Ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan dari hal ini. Satu, Steven Zhang itu memang beneran cinta sama Inter. Kenapa aku bilang beneran cinta sama Inter? Karena Inter waktu itu lagi terpuruk gara-gara COVID. Kemudian dia lagi butuh duit, tapi dia malah nggak mau, aku pertahanin aja dia. Jadi dalam hal ini sebenarnya dia nggak smart gitu. Karena ini kan kayak Inter was a sinking ship, istilahnya adalah kapal yang sedang menuju tenggelam, yang sedang tenggelam. Tapi dia nggak mau abandon Inter, dia mau pertahankan Inter. Jadi ya bagaimana ya, kalau dari segi bisnis sebenarnya itu adalah kesalahan. Tapi banyak yang mikir juga, wah coba Inter dulu dibeli PIF, mungkin Inter akan lebih bagus. Tapi kenyataannya adalah tetap di tangan Suning Inter dapat Scudetto, masuk final, dapat Coppa Italia, dapat Supercoppa dan segalanya. Sedangkan PIF ini kan yang punya Newcastle kan. Newcastle itu sekarang terdampar di peringkat 12. Dan kabarnya adalah sekarang PIF ini udah bosan sama Newcastle. Mereka mau jual Newcastle. Artinya mereka ketika udah nggak menguntungkan ditinggal gitu. Siapa yang bisa jamin bahwa hal ini tidak akan terjadi terhadap Inter kalau misalnya waktu itu diambil oleh PIF? So in a way maybe this is a blessing in disguise ya. Mungkin blessing in disguise kan tahu. Suatu berkah tersembunyi gitu loh. Kita lihat saja yang jelas. Kembali ke meme yang beredar di WA itu, yang Steven Zhang ngomong, piye enak zamanku toh, itu aku yang bikin, ternyata menyebar sampai kemana-mana. So it is what it is. Berikutnya adalah ini guys yang menyebalkan. Ini nih aktor utama nih yang bikin Inter kalah ini. Dan banyak yang mencerca wasit ini, yang mengkritisi karena benar-benar dia itu performanya jelek sekali. Aku nggak bilang dia berpihak pada Leverkusen ya, tapi yang benar-benar terjadi di lapangan itu adalah keputusan dia banyak yang menguntungkan Leverkusen, merugikan Inter. Pertama tentu saja soal kartu kuning yang didapatkan oleh Hakan Çalhanoğlu. Kenapa Hakan aja yang dapat kartu kuning, padahal protesnya juga masih dalam batas wajar, itu sangat bisa dihindari. Masa iya nggak boleh protes, apalagi kalau kita lihat di highlightnya, di reply-nya itu jelas, kalau nggak salah siapa yang diajak duel, Granit Xhaka atau siapa itu, dia duluan yang handsball, baru kemudian tangannya kena Thuram. Dan tumben waktu itu Thuram kelihatan marah kan, biasanya Thuram ini kan senyum-senyum gitu-gitu aja kan, tumben waktu itu marah. Itu yang pertama. Yang kedua, kartu kuning untuk Carlos Augusto. Ada istilah bahwa ini itu terjadi dalam inactive play. Jadi memang Augusto itu ada narik siapa namanya ya, ada pemain Leverkusen, aku lupa siapa yang ditarik, pokoknya ditarik. Ini kan memang pelanggaran. But apakah itu kartu kuning? Karena memang ada pelanggaran yang terjadi dalam inactive play itu
Biasanya akan pernah kan kejadian waktu waktu mau free kick, waktu mau corner, waktu mau lempar ke dalam, ada yang tarik-tarikan, dorong-dorongan, biasanya akan disemprit sama wasit, akan dibilang, "Weh, jangan kayak gitu, nggak boleh." Kemudian yang semula mau free kick, semula mau lemparan ke dalam, mau corner dilanjutkan kemudian kan. Tapi ini sampai kartu kuning. Apalagi setelah si pemain Leverkusen itu ditarik oleh Augusto, Augusto itu didorong dengan sangat kasar, hampir jatuh. Kenapa orang itu juga nggak dapat kartu kuning? Kalau narik-tarikan itu bukan cuma Augusto aja yang tarik-menarik, Pak. Kayaknya hampir siapapun yang berada terlibat dalam situasi seperti itu, bola mati itu pasti ya tarik-tarikan lah, dorong-dorongan lah, ada yang tangan itu dijepit terus ditarik kayak gini, itu hal yang sangat, ya itu memang pelanggaran tapi itu sangat wajar, nggak mesti sampai kartu kuning. Apalagi itu yang ngedorong kayak gitu, itu mestinya kalau yang narik aja dapat kartu kuning, yang ngedorong mestinya kartu kuning juga dong. Itu dua. Tapi tentu saja yang paling paling menyakitkan itu adalah ya ini, offside-nya Frimpong yang tidak diberikan offside. Ini sudah sangat jelas offside. Oh, ini kurang jelas. Nah, ini sudah sangat jelas offside-nya. Kemarin ada yang bilang pas pas pertandingannya apa pokoknya, wah itu karena ininya aja, karena sudut kameranya. Sebenarnya Frimpong itu masih di depannya De Vrij dan di depannya Bisek. Nah, kalau kita bicara soal wah itu sudut kamera, ya susah kita perdebatkan kan, sama kayak bola yang kelihatannya sudah out tapi ternyata ketika dari sudut lain itu ternyata masih ada di atas garis. Tapi kalau ini ada garisnya, yaitu lapangan ini. Ini sebenarnya sudah sempat aku bahas kemarin pas live ya, tapi kan nggak semua nonton liveku kan. Nah, ini dia. Ini adalah garis lurus. Garis lurus. Kawan-kawan bisa lihat at least seperempat badan Frimpong ini ada di depan garis itu. Sedangkan De Vrij dan Bisek itu di sebelah kiri garis. Kalau kawan-kawan menyadari sekarang hampir semua lapangan itu motifnya seperti ini. Garis-garis begini karena memang ini lebih memudahkan untuk offside. Kalau dulu kawan-kawan pasti tahu kan, dulu ada motif bulat, motifnya aneh-aneh lah, garis miring kayak gini. Tapi sekarang hampir semua lapangan itu kayak gini, motif gini, paling gini kotak-kotak gitu kan. So maksudku begini ya, aku nggak akan bilang bahwa Inter harusnya nggak kalah atau Inter layak menang, no, itu kebanyakan. Bahkan kalau kawan-kawan nonton iniku apa namanya live reactionku, aku bilang ini Inter kalau seri saja Inter sudah harus sangat bersyukur karena memang sejelek itu mainnya Inter. But faktanya adalah kalau itu tidak corner, kalau itu wasit memberikan offside yang artinya free kick untuk Inter, itu tidak akan terjadi gol. Dan fakta berikutnya adalah mungkin ada yang berpikir ya udahlah cuma kehilangan 1 poin saja gitu loh, nggak terlalu pengaruh. Tapi itu sangat berpengaruh karena kalau saja Inter menang maka kalau saja Inter itu seri maka poin Inter itu akan 14, sebaliknya Leverkusen itu akan masih 12. Artinya Inter itu akan berada di peringkat ketiga. So bukan hanya 1 poin yang kita sebenarnya kehilangan poin, tapi juga ada 2 poin atau 3 poin lah yang menjadi milik Leverkusen. Kalau kita dapat 1 poin kan Leverkusen cuma dapat 1 poin. Sekarang Leverkusen yang semula dia poinnya itu cuma 10, gara-gara menang dia jadi 13. Kalau mereka seri kan 10 jadi 11, Inter akan jadi dapat 14 poin loh. Harusnya kalau itu seri, Inter itu ada di sini dengan 14 poin, Leverkusen itu akan terdampar di sini dengan 11 poin dia. Di sekitaran ini lah peringkat 13 14 akan tergantung ininya aja, tergantung selisih golnya. So, ya tentu saja kita sangat dirugikan. Walaupun sekali lagi ya memang mainnya jelek. But misalnya kayak Real Madrid lawan Atalanta. Atalanta lebih banyak peluang, tapi tetap Real Madrid yang menang. Yang aku maksudkan adalah tidak selamanya tim yang main lebih jelek itu akan kalah. Dalam hal ini
Inter memang main lebih jelek, betul banget. Tapi harusnya Inter nggak kalah. Ngerti kan bedanya? Harusnya Inter nggak kalah, harusnya Inter dapat 1 poin. But apa yang bisa kita nasi sudah menjadi bubur. Tidak ada yang bisa kita lakukan di tahap ini. Dan seperti yang aku bilang kemarin, masalah itu kalau datang itu nggak pernah sendiri-sendiri, jarang banget sendiri-sendiri. Biasanya berombongan. Pertama Inter mainnya jelek, sebelum Inter mainnya jelek itu pemain Inter banyak yang cedera. Bukan sebenarnya tidak banyak ya, sorry. Pemain Inter cedera, tapi semua yang cedera itu adalah pemain bertahan. Dumfries nggak cedera, tapi tetap aja nggak bisa main kan karena flu. Jadi semua pemain yang absen itu adalah pemain bertahan. Kemudian Inter mainnya jelek. Kemudian wasitnya sangat merugikan Inter. Yang paling terakhir sudah selesai main pun Inter sudah kalah, terjebak lagi di jadi dia agak lucu sih. Jadi Inter itu kan harusnya pulang sampai jam 4 pagi, mereka belum bisa berangkat dari Jerman balik ke Italia karena ada masalah dengan dengan pesawatnya. Mereka nunggu terkatung-katung di bandara. Habis itu akhirnya ditelepon, ada konfirmasi bahwa udah nggak bisa berangkat hari ini. Akhirnya mereka jam 4 pagi harus balik nyari hotel. Jadi hari ini mereka baru balik ke Italia. Jadi 1 hari terbuang yang harusnya bisa untuk latihan kan. Kalau udah kemarin habis pertandingan langsung balik itu kan dapat istirahat, habis istirahat latihan. Sekarang karena hari ini baru balik kan, hari ini istirahat, berarti besok baru bisa latihan kan. Benar-benar kesialan yang bertubi-tubi gitu loh. Walaupun di sini ini sudah aku bahas di live. Wrong attitude, aku nggak akan bahas lagi. Aku nggak mau terlalu banyak menyerang dalam tanda kutip, mengkritisi Inter Milan. Cukup kemarin sudah hampir 1 jam aku melepaskan undang-undangku. Kalau kawan-kawan pingin lihat ya lihat aja liveku kemarin itu. Tapi memang attitude Inter pada intinya wrong. Di saat Leverkusen datang untuk mendapatkan poin, untuk memenangkan pertandingan, Inter kelihatan banget datang hanya untuk mengincar hasil seri. It suck, benar-benar menyebalkan. Nah, sebagai penutup aku akan bacakan sebuah interview Inzaghi ya. Ini adalah interview yang diadakan setelah pertandingan ini. Interviewnya lumayan panjang. Buat kawan-kawan yang tidak tertarik bisa di close aja di sini. Menurutku ada beberapa poin yang dia benar, tapi banyak juga poin yang aku tidak setuju. Oke, tanpa basa-basi langsung saja. Nah, ini adalah Inzaghi post match conference-nya, jadi interview yang dilakukan setelah pertandingan. Dia dituduh bermain untuk hasil seri saja ketimbang mengejar 3 poin. Nah, ini salah satu tuduhan yang memang muncul. Terus terang aku juga berpikir demikian, tapi Inzaghi membantah. Dia bilang never, tidak pernah. Tim saya tidak mengincar hasil seri. Di babak pertama kami kehilangan usual precision. Precision itu ketepatan, akurasi, ketepatan pada saat melakukan playmaking. Walaupun ada beberapa momen di mana Leverkusen itu kesulitan. Nah, ini aku tidak setuju sekali. Dia bilang babak kedua itu under control defensively. Maksudnya adalah begini. Secara defensif Inter mengontrol permainan. Aku tidak setuju. Yang namanya under control defensively itu adalah saat pertandingan Inter lawan Arsenal. Mereka memang pegang bola terus, mereka menyerang terus, tapi tidak ada berbahayanya serangan-serangan Arsenal. Sedangkan kemarin lawan Leverkusen itu beberapa kali kita terancam. Terutama oleh si Frimpong ya. Aku akan perlihatkan di babak kedua. Aku nggak akan bahas soal ini ya, soal possession. Karena waktu lawan Arsenal pun kita kalah possession. Bukan itu yang bilang bahwa kita tidak under control, tapi ada 2 big chance. Big chance ini adalah peluang emas. Jadi peluang yang benar-benar bagus bagi Leverkusen. Ada 10
total tembakan, 10 peluang. Itu di babak kedua saja loh. Ini aku sudah klik yang babak kedua saja. Kemudian kalau kita lihat shot on target mereka ada 3. Dari 3 ini ada 2 yang merupakan peluang emas. Jadi aku sangat tidak setuju ketika dia bilang under control kok, kami mengontrol permainan secara defensif. No. Ketika kita lawan si Arsenal itu baru namanya kita mengontrol pertandingan secara defensif. Tapi ya namanya penilaian kan beda-beda. Sama kayak si di Ngomla, kalau kawan-kawan belum nonton, aku bikin rekapnya Liga Champion. Si siapa namanya, Guardiola itu berbeda pendapat dengan Gundogan. Gundogan bilang intinya ya City main jelek, sedangkan Guardiola bilang kita main bagus, cuma ya kayak sial aja gitu. Jadi ya maksudnya pertandingannya sama, tapi kita sah-sah saja bisa punya perbedaan pendapat. Yang jelas pendapatku seperti itu. Nah, tapi secara menyerang dia melanjutkan, kami mestinya benar-benar lebih asertif. Asertif itu artinya lebih ngotot, lebih jelas apa maunya. Kalau ini aku setuju. Aku kan sudah bahas kemarin kan pada saat live. Aku nggak akan bahas lagi. Kalau kawan-kawan pengen lihat aja. Ketika Inter menyerang itu nggak jelas apa maunya, sangat tidak asertif. Sebenarnya pengen aku liatin lagi, tapi nggak usah lah. Berkali-kali ketika kita menyerang, lapangan tengah itu dikosongin. Pemain kita kebanyakan itu maju ke depan. Yang paling sering melakukan ini adalah Fratesi, paling menyebalkan, gelandang tengah tapi maunya kayak striker saja. Bahkan ketika kita mengalirkan bola ke sayap, yang membantu ke sayap memberikan support itu justru hanya gelandang bertahan. Seringnya ya, kayak si Hakan, berkali-kali Hakan yang harus kasih support ke sayap. Nah, sedangkan ketika di sayap itu 3 pemain Leverkusen sudah mengurung, sehingga celah untuk memberikan crossing itu sangat susah. Belum lagi Inter juga jarang banget memberikan crossing. Terlalu lama menunggu, ketika pemain Leverkusen sudah sangat dekat baru crossing, sehingga banyak yang kena blok crossing dari Inter. Jadi ini yang sangat kontradiktif. Kita pegang bola, banyak pemain yang menyerbu ke kotak penalti, tapi crossingnya nggak kunjung datang gitu loh. So should have been more assertive, aku setuju. Mestinya lebih jelas lagi, lebih ngotot lagi. Tapi ini aku setuju, kalau ini kata-kata dari yang nulis artikel ini, Marco Vrakela. Tidak bisa dibantah bahwa Inter kehilangan rasa laparnya untuk mencetak gol di malam kemarin. Setuju, pagi kemarin lah. Aku setuju. Nah, kami melakukan beberapa hal yang bagus tapi juga membuat kesalahan, terutama dalam hal passing. No, menurutku kesalahan Inter itu utama bukan dalam hal passing, lebih pada positioning pemain Inter yang paling banyak salah menurutku. Kalau passingnya ya ada salahnya, maksudnya lebih ke passing yang mestinya ke depan, passingnya ke belakang. Yang mestinya crossing, passingnya ke belakang. Itu sih kalau dia mau bilang kesalahan passing. Kami menghadapi tim dengan kualitas hebat dan mestinya bisa melakukan lebih banyak lagi. Ya, aku setuju. Walaupun tidak ada tanda-tanda peringatan di babak kedua, kami kebobolan karena kehilangan fokus. Aduh, ini lagi-lagi aku nggak setuju. Tanpa peringatan, dia bilangnya tanpa peringatan itu artinya kan Inter tidak mengalami tekanan, tidak mengalami bahaya, toto kebobolan. Nggak bisa. Kalau City justru mereka lebih bisa bilang gitu. Ketika tanpa peringatan toto kebobolan sampai 2 kali, masih lebih layak mereka ngomong begitu. So ya, dalam hal ini aku kurang setuju. Tapi berikutnya ini aku setuju banget ini. Ini adalah kekalahan memang, tapi ini tidak mempengaruhi overall trajectory. Trajectory itu lintasan, jalurnya secara overall. Artinya Inter masih punya kesempatan untuk tetap berusaha mencari 8 besar, karena ya kita tidak kehilangan banyak poin, itu aja. Ini kan kekalahan pertama Inter bandingkan dengan Milan yang sudah 2 kali kalah. Leverkusen juga kalau nggak salah 2 kali kalah ya. Aku nggak ngikutin sih, sorry. Nah, tentu saja hasil seri akan lebih bermanfaat, tapi ini tidak menentukan.
Leverkusen tidak pernah kalah di home, di kandang sudah sejak lama. Tapi mestinya kami bisa perform atau bermain lebih bagus lagi. Ini aku setuju, mestinya bisa lebih bagus lagi. Dia juga meng-highlight pentingnya kemenangan di Eropa. Kemenangan di Eropa telah memberikan suntikan moral bagi kami di Serie A. Tapi kekalahan ini tidak akan memperlambat kami. Progres kami tetap solid. Ini mengecewakan karena kami menghabiskan usaha yang signifikan. Para pemain mensupport, mendukung satu sama lain dan membatasi tim dengan kualitas bagus, sehingga mereka hanya memiliki peluang yang minimal. Terlepas dari mereka yang mengenai crossbar, yang siapa itu yang pertama kayaknya Tela ya, yang nendang kena mistar itu ya kan. Tapi bagaimanapun juga possession game atau permainan penguasaan bola kami tidak berada dalam kondisi terbaik. Sebagian karena approachnya Leverkusen itu sangat well organized, sangat terorganisasi dengan baik gitu. Tapi ya masih tetap berada di jalur yang tepat. Kemudian kedudukan di table klasemen itu masih bagus untuk Inter. Tergantung hasil hari ini kita akan bisa lihat kejelasan ya. Kalau kita lihat sekarang ya memang Inter masih ada di peringkat 6 dengan 13 poin yang sama. Dari peringkat 8 sampai peringkat 3 Arsenal itu semua 13 poin. Jadi ya memang ada benarnya ngomong Inzaghi. Ini tidak terlalu berpengaruh, walaupun ya tetap harus disesalkan. Kepercayaan diri kami masih tinggi. Nah, ini yang aku sangat setuju dengan Inzaghi. Dia menolak untuk mengkritisi para starters. 2 jempol untuk Inzaghi. Terlepas dari apa yang dia akan katakan di team talk atau di balik layar di ruang ganti, kita tidak perlu tahu itu. Tapi yang jelas Inzaghi ini selalu di media itu selalu dia melindungi pemainnya. Ini benar-benar 2 jempol dari aku. Bandingkan dengan ini, aku di Ngomla aku baru saja bikin tadi siang. Milan menang. Milan mainnya memang nggak terlalu bagus. Si Fonseca nyablak di media, bilang bahwa saya itu tiap hari memberikan yang terbaik, tapi nggak semua pemain bisa berkata hal yang sama. Ini saya akan ngomong sama pemain kayak gitu ngomongnya. Di attitude mereka tidak pas dan sebagai pelatih ini adalah perasaan yang benar-benar paling buruk gitu. Itu dia ngomong di media terang-terangan kayak gitu. Sedangkan Inzaghi enggak. Dia bahkan bilang Taremi, Augusto dan Zielinski perform dengan cukup baik, decent itu ya bagus, enggak istimewa tapi bagus, enggak jelek gitu. Kalau menurutku Zielinski jelek banget. Taremi agak jelek. Kemudian siapa lagi? Augusto not bad. Saya tidak akan menyebut nama siapapun itu. Tapi kami kekurangan atau kehilangan kualitas yang biasanya yang merupakan karakter dari kekuatan kami. Jadi saya nggak akan menyebut nama, tapi memang kami secara kualitas, ya dia bilang bahwa Inter intinya main jelek, tapi dia nggak mau nyebut satu nama. Dia nggak mau nyebut wah pemain kami bermain jelek, enggak. Dia bilang ya memang secara kualitas nggak seperti biasanya gitu aja. Semua pemain tim ini memberikan segalanya yang mereka bisa, tapi finishing kami dan umpan terakhir kami tidak setajam biasanya. Arnautovic menggantikan Taremi dan Buchanan masih ada isu minor dan tidak sepenuhnya fit. Saya membutuhkan kaki yang segar, tapi tidak bisa mengambil resiko lebih jauh lagi dengan komplikasi ini, terutama dengan tantangan atau masalah di lini bertahan untuk pertandingan berikutnya lawan Lazio. Pemain seperti Bisek, Bastoni dan De Vrij akan bermain secara bagus, prominently, secara pantas
karena Pava dan Acerbi tidak tersedia. Jadi ini aku setuju. Dia bilang tetap memberikan assessment yang di sini kurangnya, tapi dia tetap bilang ini secara umum mereka bagus kok, decent kok. Ini menurutku sebuah attitude yang sangat baik dari pelatih. Pelatih selalu berusaha melindungi pemainnya. Gitu sih. Aku suka, ini yang aku suka dari Inzaghi. Cuman ya gitu, aku tidak selalu setuju kan. Bagian mana yang aku setuju aku bilang setuju, bagian mana yang aku nggak setuju ya kita kan bebas aja berpendapat, demokrasi bro. Oke, itu adalah interview lengkap pasca pertandingan dalam pertandingan lawan Leverkusen kemarin. Ya seperti yang aku bilang di live kemarin, satu-satunya obat yang bisa mengobati luka ini, ingat, luka ini bukan karena kita kalah lawan Leverkusen. Luka ini karena kita tampil mengecewakan, karena kita tampil buruk. Itu yang bikin lebih kok gini gitu loh. Tapi ya ini akan bisa terobati kalau kita bisa mengalahkan Lazio, karena ya Lazio itu poinnya kalau nggak salah sama dengan Inter ya. Coba aku cek aja biar gini. Oke, Lazio itu 13 enggak, ini 31 poin ya, Inter juga 31 poin. Walaupun Inter masih punya tabungan satu pertandingan, tapi aku bilang ya sudahlah, nggak usah, anggap aja pertandingan itu kita udah kalah. Biar nggak kayak biar tidak seperti 3 musim lalu punya tabungan toto kalah. Anggap aja kita udah nggak punya pertandingan itu. Jadi poin kita dengan Lazio sekarang sama. Sehingga mau tidak mau Inter harus menang lawan Lazio. Oke guys, itu dulu untuk konten kali ini. Buat kawan-kawan yang tertarik, sekali lagi, yeay, merchandise berbau Inter silahkan lihat di toko Ngomin di Cipta Loka. Selain itu aku juga ada beberapa rekomendasi barang kalau kawan-kawan tertarik. Ini misalnya smartwatch, sekarang itu kayaknya agak rugi kalau kawan-kawan nggak punya smartwatch, apalagi kalau sudah umurnya lumayan ya, karena ini bisa deteksi detak jantung, saturasi oksigen dan sebagainya. So lihat ininya ya, barang-barang yang aku rekomendasikan. Kalau kalian beli syukur, kalau nggak beli pun nggak apa. Oke, ciao guys, sampai jumpa, thank you.